seseorang diduga kuat, diduga keras melakukan suatu peristiwa tindak pidana, maka ditetapkanlah dia sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan atau didukung dengan dua bukti yang cukup berdasarkan ketentuan undang-undang. Lalu bagaimana kemudian ketika disebutkan alasan dihentikannya suatu proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, artinya penyidik belum mempunyai dua alat bukti yang sah atau bukti permulaan yang cukup. Kok bisa ditetapkan menjadi tersangka tuh orang? Kenapa? Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, tentunya pada informasi dan seputar dunia hukum ya. Nah, pada topik pembahasan kali ini, saya mau bahas mengenai SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian pernah membuat laporan di kantor polisi, lalu kemudian kasus yang telah dilaporkan ini dihentikan proses hukumnya oleh penyidik. Nah, tentu perkara yang dihentikan oleh penyidik haruslah ada surat penghentian penyidikan atau SP3 ya. Apa itu SP3? Itu ya, surat perintah penghentian penyidikan atau disingkat dengan SP3. Nah, jadi SP3 adalah surat pemberhentian yang diterbitkan oleh penyidik dari pihak kepolisian untuk menghentikan pengusutan suatu perkara atau suatu kasus di kantor polisi. Nah, teman-teman perlu diketahui ini ya, bahwa ada beberapa alasan sehingga suatu perkara atau laporan yang di kantor polisi ini dihentikan proses hukumnya oleh penyidik ya, atau di SP3. Nah, pertama ada alasan tidak cukup bukti. Nah, kemudian ada alasan peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana, dan kemudian ketiga, alasan demi kepentingan hukum. Nah, oke, baik teman-teman. Kita kaji ya. Mulai dari alasan tidak cukup bukti. Nah, bukankah penyidik atau penyelidik dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka, nah ini tentunya sudah melalui proses atau rangkaian yang cukup panjang dengan penuh kehati-hatian. Mulai dari proses lidik, penyidikan, dan sehingga seseorang ditetapkan menjadi tersangka, karena penyidik tentunya sudah mengantongi bukti ya yang sah. Nah, mulai dari proses penyelidikan, apakah suatu perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh seseorang ini dicari tahu apakah peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau peristiwa hukum lain, contoh misalkan seperti kasus perdata, kasus cerai, dan lain-lain. Nah, kalau sekiranya dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor merupakan peristiwa tindak pidana, maka statusnya naik dalam tahap penyidikan. Nah,
tahap penyidikan ini ya tentu mencari siapa pelaku daripada peristiwa tindak pidana yang telah dilaporkan oleh pelapor. Nah, ketika dalam proses penyidikan ya tentu penyidik melakukan berbagai macam cara untuk menemukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Nah, tentunya ketika melakukan proses penyidikan ya entah itu mengumpulkan barang bukti, terus kemudian mendengarkan keterangan saksi-saksi, nah tentu penyidik sudah bisa menyimpulkan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana itu. Nah, ketika penyidik sudah menetapkan atau hendak menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, setidak-tidaknya dia telah mempunyai bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya didukung dengan 2 bukti atau alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 184 tentang alat bukti yang sah. Nah, itu ya teman-teman. Dan unsur-unsurnya terpenuhi. Tentu ketika hal ini penyidik sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, tentunya seseorang diduga kuat, diduga keras melakukan suatu peristiwa tindak pidana, maka ditetapkanlah dia sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan atau didukung dengan 2 bukti yang cukup berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kemudian ketika disebutkan alasan suatu dihentikannya suatu proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti? Artinya ketika suatu kasus dihentikan tidak cukup bukti, berarti penyidik belum mempunyai 2 alat bukti yang sah atau bukti permulaan yang cukup. Kok bisa ditetapkan menjadi tersangka tuh orang? Kenapa? Ya, mungkin kita berpikir subjektif ya. Apakah alat bukti yang diperiksa, keterangan saksi, bukti surat ini dianulir, ataukah mungkin ini menjadi tanda tanya? Akhirnya mengandai-andai kita. Ada ketidakhati-hatian penyidik dalam hal menangani perkara tersebut sehingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditelaah lagi, ternyata tidak cukup bukti. Nah, kenapa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak cukup bukti? Akhirnya dengan ketidakcukupan bukti tersebut, maka haruslah di SP3 ya, kasus tersebut. Nah, ini kita akhirnya jadi bertanya-tanya, apakah bukti tersebut dianulir ataukah mungkin ini ketidakhati-hatian daripada penyidik, ataukah mungkin penyidik dalam hal ini melakukan kesewenang-wenangan terhadap terperiksa atau tersangka. Nah, itu ya. Nah, tapi dengan adanya penghentian proses penyidikan ini dengan alasan tidak cukup bukti, ini merupakan suatu hal penyidik telah kooperatif dalam melakukan penghentian penyidikan karena mungkin ya mereka merasa atau menyadari sehingga dia kooperatif. Dihentikanlah proses hukum ini dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Nah, artinya begini, contoh misalkan ya suatu perkara dilaporkan di kantor polisi, lalu kemudian ditingkatkan proses penyelidikannya naik ke sidik, ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Mungkin karena awalnya utang piutang. Ya. Ingat, utang piutang dengan tipu gelap atau penggelapan ini ya beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Nah, sehingga mungkin orang yang memberikan utang kepada si terutang, begitu dia butuh uangnya, dia nagih. Nah, uang tersebut sudah nggak ada karena prosesnya kan utang awalnya, sehingga dia membuat laporan dengan alasan uangnya digelapkan oleh
si penerima utang tadi. Naiklah kasus ini dalam proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah ditelaah, ternyata peristiwa tersebut, peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa hukum perdata dan harusnya masuk dalam proses gugatan ke pengadilan negeri, bukan dilaporkan ke kantor polisi. Nah, ini salah satu hal atau alasan sehingga perkara tersebut haruslah dihentikan. Nah, lalu kemudian dengan alasan atau demi kepentingan hukum, ya, demi kepentingan hukum, ya, di situ ada beberapa poin lagi. Pertama, tersangka meninggal dunia, ya, ketika terperiksa atau tersangka yang dilaporkan diduga melakukan suatu peristiwa tindak pidana, dilaporkan dan menjadi tersangka, oleh kemudian dia meninggal dunia, maka kasus tersebut haruslah dihentikan, ya, tidak boleh dilanjutkan karena terlapornya atau tersangkanya telah meninggal dunia. Itulah disebut dengan demi kepentingan hukum. Lalu kemudian perkara telah kadaluarsa, mungkin ya perkara tersebut sudah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, ya. Nah, tentunya perkara yang sudah puluhan tahun kemudian dilaporkan ini tidak bisa juga dilanjutkan, tetapi harus dilihat dulu jenis bentuk perkaranya yang seperti apa dan bagaimana, ya. Lalu kemudian pengaduan dicabut karena deliknya aduan. Nah, suatu perkara tidak dapat dilanjutkan karena si pelapor telah mencabut laporannya, karena ya kasusnya kasus delik aduan. Contoh misalkan kasus Lesti dan Bilar. Lesti melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan KDRT. Dugaan KDRT. Nah, sebagaimana disebut dalam pasal 44 itu, ya, ayat 1 atau ayat 2, ya. KDR, ya, suatu laporan yang suatu peristiwa tindak pidana di mana pelakunya adalah suaminya dan korbannya adalah istrinya. Nah, kasus ini akhirnya dihentikan karena Lesti mencabut laporan kasus KDRT karena ini masuk dalam kategori delik aduan. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi kasus itu haruslah dihentikan karena Lesti sudah mencabut laporan dan sudah melalui proses restoratif justice, ya, maka tidak dapat dilanjutkan lagi. Lalu kemudian ada nebis in idem, artinya suatu perkara, suatu peristiwa hukum tidak boleh diadili untuk kedua kalinya setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Nah, itu ya. Nah, jadi contoh misalkan seseorang sudah dilaporkan menjalani proses hukum dan dia sudah bebas dari lapas, oleh kemudian korban, keluarga korban melihatnya dia sudah bebas, sudah keluar dari lapas, lembaga pemasyarakatan, karena belum puas, akhirnya dia melaporkan lagi dengan peristiwa yang sama, tindak pidana yang sama, orang yang sama. Nah, maka tentunya laporan tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak dapat diproses, tidak dapat dilanjutkan, maka haruslah dihentikan proses hukumnya, tidak dapat dilanjutkan. Nah, itu teman-teman. Nah, itu ya mengenai SP3. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman punya suatu perkara atau telah membuat laporan di kantor kepolisian, tiba-tiba kasusnya dihentikan di SP3 oleh penyidik, nah, maka upaya yang harus Bapak Ibu atau rekan-rekan lakukan adalah dengan cara melakukan upaya pra-peradilan, menguji mengapa SP3 tersebut diterbitkan terhadap laporan yang telah dia laporkan atau peristiwa hukum yang telah dia laporkan. Nah, nanti diuji di sana. Nah, ada beberapa peristiwa atau hal-hal yang dapat dilakukan proses pra-peradilan di pengadilan negeri, ya. Nah, apa ya? Itu pertama proses penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, penahanan. Nah, itu semua masuk dalam objek pra-peradilan. Nah, ketika perkara atau laporan yang Bapak Ibu
laporkan di kantor polisi kemudian tiba-tiba dihentikan oleh penyidik ya dengan alasan tadi ya, maka sangat berpotensi atau Bapak Ibu bisa melakukan upaya pra peradilan di pengadilan negeri ya untuk menguji kenapa atau apa alasannya sehingga perkara tersebut dihentikan. Nah, apa sih pra peradilan itu ya? Jadi nantikan segmen selanjutnya kita bahas tentang pra peradilan. Nah, oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa diskusikan di kolom komentar ini ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.